Dalam dua video sebelumnya, kita sudah mengulas jenis-jenis rudal yang dimiliki oleh TNI, baik rudal pesawat tempur maupun rudal kapal perang. Dalam video ini, kita akan membahas lebih detail bagaimana cara kerja dari peluru kendali. Ada banyak jenis peluru kendali. Jika dibedakan berdasarkan targetnya, ada rudal anti pesawat terbang, rudal anti kapal, rudal anti tank, dan lain-lain. Untuk episode kali ini, kita akan memfokuskan tentang bagaimana cara kerja rudal anti pesawat. Kita akan mengulas dua jenis rudal anti pesawat, yaitu rudal pencari panas dan rudal dengan sistem kendali radar, diwakili oleh IM-9 Sidewinder dan IM-120 AMRAAM. Sebelum kita mulai, kita lihat dulu bagian-bagian rudal secara umum. Secara umum, rudal terdiri dari bagian-bagian yang masing-masing memiliki fungsi yang spesifik. Yang pertama adalah airframe, atau bisa disebut juga sebagai bodi dari rudal. Fungsi airframe ini adalah sebagai tempat untuk menempatkan bagian-bagian rudal. Selain itu, juga memberikan bentuk yang aerodinamis. Rudal umumnya berbentuk silinder panjang dengan ujung lancip. Ujung lancip ini mengurangi drag atau hambatan udara, sementara bentuk penampang lingkaran memberikan kekuatan yang optimal. Hal ini karena dengan bentuk lingkaran, beban tekanan menjadi merata, sehingga menghasilkan kekuatan yang optimal. Jadi, kita tidak bisa membuat bentuk dengan seenaknya, misalnya bentuk love, seperti gayung yang tidak jelas itu. Kemudian, bagian vital dari rudal adalah sensor. Sensor berfungsi untuk mendeteksi dan melacak sasaran, sering juga disebut sebagai seeker. Umumnya, sensor ini terletak di bagian paling depan. Ada berbagai macam jenis sensor yang digunakan pada rudal, di antaranya sensor inframerah, radar baik aktif maupun pasif, TV kamera, sensor laser, dan lain-lain. Hasil deteksi dari sensor ini kemudian diolah di bagian sistem kontrol. Sistem kontrol ini pada dasarnya adalah sebuah komputer. Komputer ini dirancang khusus untuk rudal. Selain programnya, juga dalam hal bentuk. Bentuknya berupa silinder mengikuti bentuk airframe dari rudal. Jadi, kita tidak bisa menggunakan CPU atau laptop sebagai komputer rudal, karena bentuknya akan aneh. Hasil pengolahan data dari sistem kontrol digunakan untuk mengarahkan rudal ke sasaran, dengan cara membelokkan arah terbang rudal ke arah target. Untuk membelokkan rudal, bisa menggunakan fin atau sirip pada rudal. Bisa juga dengan membelokkan arah semburan roket dengan jet fin, atau dengan langsung membelokkan nozzle dengan vectoring nozzle. Kemudian, baterai. Fungsi baterai ini adalah sebagai sumber listrik bagi komputer pada rudal, karena tidak mungkin menggunakan colokan listrik atau membawa genset. Berikutnya adalah pendorong agar rudal dapat terbang menuju sasaran. Mesin pendorong pada rudal yang paling umum adalah roket. Untuk rudal berukuran kecil, umumnya digunakan roket berbahan bakar padat. Rudal berukuran besar, semisal rudal balistik, menggunakan roket berbahan bakar cair. Selain roket, ada juga rudal dengan pendorong mesin jet, baik tipe ramjet, turbojet, maupun turbofan. Pendorong mesin jet ini umumnya digunakan dalam rudal jelajah. Yang terakhir adalah hulu ledak atau warhead. Hulu ledak ini akan meledak ketika rudal mengenai target. Ledakan dari hulu ledak dan pecahan fragmentasinya menghancurkan target tersebut. Sekarang, kita mulai dengan rudal pencari panas atau rudal dengan sistem kendali inframerah. Contoh di sini adalah rudal IM-9 Sidewinder. Rudal Sidewinder adalah rudal yang menggunakan sistem pengendali infrared homing. Rudal ini mendeteksi pancaran sinar inframerah dari target. Radiasi inframerah dihasilkan oleh panas. Karena pesawat jet menghasilkan semburan udara panas dari mesin jetnya, maka radiasi inframerah yang dihasilkan cukup besar untuk dideteksi dari jauh. Untuk mendeteksi radiasi inframerah ini, di ujung depan rudal Sidewinder terdapat sensor inframerah. Sensor inframerah ini pada prinsipnya sama dengan sensor CMOS atau CCD pada kamera, merubah gelombang elektromagnetik cahaya menjadi sinyal-sinyal listrik. Namun bedanya, sensor ini sensitif pada cahaya inframerah, bukan cahaya tampak. Karena itu, material untuk sensor inframerah ini berbeda dengan sensor pada kamera. Jenis material yang digunakan sebagai bahan sensor inframerah diantaranya adalah indium antimonide, merkuri cadmium telluride, indium gallium arsenide, atau vanadium oxide.
Demi meningkatkan sensitivitas deteksi, maka noise radiasi inframerah harus dihilangkan, termasuk noise dari panas sensor itu sendiri. Untuk itu, sensor tersebut saat digunakan harus didinginkan. Beberapa varian Sidewinder dibekali dengan tabung berisi gas argon sebagai pendingin sensor. Varian lainnya ada yang menggunakan nitrogen cair, tapi tidak ada yang pakai es batu. Dalam situasi pertempuran, rudal ini diaktifkan dan sensor pada rudal mulai mencari dan mendeteksi radiasi inframerah dari pesawat musuh. Saat rudal masih terpasang pada pesawat, hasil deteksi sensor ini dikirimkan ke sistem komputer pesawat. Antara rudal dengan pesawat tempur yang membawanya dihubungkan dengan kabel yang disebut umbilical cord. Arti harfiahnya adalah tali pusar. Ini memang mirip seperti tali pusar, di mana ketika rudal ditembakkan, colokan pada kabel ini akan terlepas, tapi tidak perlu dikubur. Sensor inframerah pada rudal dapat digerakkan untuk mencari target. Pada rudal seri terbaru, sensor ini dapat mengarah hampir 90 derajat dari arah sumbu rudal. Ini disebut sebagai high of foresight. Dengan demikian, sasaran yang dapat dideteksi dan dikunci oleh rudal tidak harus berada di arah depan, bisa juga di arah samping atau atas dan bawah. Ketika sasaran berada tepat di arah sensor ini, berarti sasaran telah terkunci. Sensor ini akan terus mengikuti sasaran. Di kokpit pesawat terdengar bunyi yang menandakan bahwa pesawat musuh telah terkunci. Pilot tinggal menekan tombol untuk menembakkan rudal. Saat pilot menekan tombol, maka perintah terkirim dari sistem komputer pesawat ke rudal untuk menyalakan roket. Roket pun menyala dan rudal meluncur. Rudal Sidewinder menggunakan roket yang bernama Mk-36, buatan perusahaan Alien Tech System yang kini dibeli oleh Northrop Grumman. Ini adalah roket dengan bahan bakar padat atau solid fuel rocket. Propelan roket ini adalah RS-HTPB. HTPB sendiri adalah nama kimia yaitu hydroxyl terminated polybutadiene. Ini adalah senyawa sebagai binder atau pengikat yang mengikat oksidator, bahan bakar padat dan zat lain menjadi satu padatan. Ketika propelan ini terbakar, menghasilkan semburan ke belakang. Akibatnya, rudal pun meluncur ke depan. Propelan RS-HTPB ini memiliki energi yang besar, bukan sekelas roket kembang api lebaran. Tenaga semburannya mampu melesatkan rudal hingga kecepatan Mach 2,5. Jika bahan bakar roket habis, rudal akan tetap meluncur memanfaatkan inersia, seperti halnya anak panah yang diluncurkan. Di bagian sirip belakang rudal Sidewinder, terdapat komponen seperti roda gigi di setiap ujung sirip. Ini bukan hiasan untuk keren-kerenan. Komponen ini bernama rolleron. Saat rudal terbang, aliran udara ke belakang memutar rolleron ini. Putaran yang cepat menghasilkan efek giroskop. Efek giroskop yang dihasilkan oleh rolleron mencegah rudal berputar tidak karuan. Ini penting sebab posisi rudal harus tetap, karena yang berputar adalah sensornya. Rudal Sidewinder merupakan rudal yang benar-benar fire and forget. Setelah diluncurkan, tidak ada lagi hubungan dengan pesawat peluncurnya. Putus. Saat meluncur, sensor inframerah terus melacak target. Tugas utama dari sistem ini adalah agar rudal tetap mengarah ke target. Caranya dengan menjaga titik deteksi tetap berada di tengah. Pada perangkat seeker rudal Sidewinder terdapat penampang cermin yang berputar di depan sensor. Radiasi inframerah dari target dipantulkan ke sensor melalui cermin ini. Pada cermin terdapat celah-celah. Fungsi celah ini adalah mengukur jauh atau dekatnya arah target melenceng dari titik tengah atau aksis rudal. Jika sudut melencengnya target semakin besar, maka frekuensi semakin renggang. Karena semakin ke pinggir, celah semakin lebar. Begitupun sebaliknya, semakin dekat dengan titik tengah, semakin rapat. Sinyal yang diterima oleh sensor ini kemudian dikirimkan ke sistem kontrol untuk diolah. Intinya, jika target melenceng ke kiri, maka sistem kontrol akan menggerakkan kanard atau sirip depan untuk membelokkan rudal ke kiri, hingga rudal kembali mengarah tepat ke target sampai mengenainya. Komputer pada sistem kontrol ini juga diprogram untuk membedakan pola radiasi agar tidak salah sasaran. Contohnya, mencegah agar rudal tidak terbang mengejar matahari. Karena bukan fungsi rudal mengejar matahari, itu tugasnya Ari Lasso. Selain itu, juga mengenali gerakan-gerakan tidak lazim misalnya flare. Ini agar rudal tidak mudah dikecoh oleh flare yang dilontarkan pesawat musuh.
Rudal Sidewinder tidak perlu benar-benar menghantam sasaran untuk meledak. Rudal ini akan meledak dalam posisi sedekat mungkin dengan target. Untuk itu, di badan rudal, tepatnya di belakang kanar, terdapat perangkat optical target detector. Perangkat ini terdiri dari laser emitter yang memancarkan sinar laser dan sensor laser untuk mendeteksi pantulannya. Masing-masing jumlahnya 8. Laser emitter ini terus-menerus memancarkan sinar laser ke 8 arah. Ketika mendekati target, sinar laser ini dipantulkan oleh permukaan sasaran. Pantulan sinar laser dideteksi oleh sensor. Deteksi dari sensor ini dikirimkan ke sistem kontrol untuk diterjemahkan apakah jarak target sudah dekat atau belum. Jika target sudah berada dalam jarak yang cukup dekat, maka sistem kendali rudal akan mengaktifkan hulu ledak. Hulu ledak rudal Sidewinder bernama WDU-17B. WDU adalah singkatan dari Weapon Detonation Unit. Hulu ledak ini berisi peledak PBXN-3. PBX adalah singkatan Polymer Bonded Explosive, yaitu bahan peledak yang diikat oleh polimer. PBXN-3 adalah kode untuk bahan peledak PBX yang berisi 85% RDX yang diikat oleh polimer nilon. Hulu ledak Sidewinder tipe lama menggunakan continuous rod warhead. Di sekeliling bahan peledak terdapat kawat yang ditekuk-tekuk secara zigzag. Ini bukan kawat gigi, tapi kawat titanium. Saat rudal meledak, kawat ini mengembang menjadi lingkaran besar. Lingkaran kawat yang mengembang dengan kecepatan tinggi ini mampu memotong dan menghancurkan target. Sidewinder tipe terbaru menggunakan hulu ledak annular blast fragmentation. Bahan peledak dibungkus oleh kawat titanium spiral yang diberi takikan tiap beberapa milimeter. Saat meledak, kawat spiral ini berubah menjadi pecahan logam yang tersebar ke segala arah. Pecahan logam inilah yang menghancurkan target. Harga satu unit rudal Sidewinder tipe IM-9X adalah $472.000, sekitar hampir 7 miliar rupiah. Jauh lebih mahal daripada mobil Alphard, meskipun tidak bisa dinaiki. Berikutnya, rudal IM-120 AMRAAM. Rudal AMRAAM merupakan rudal BVR atau Beyond Visual Range. Artinya, rudal yang dirancang mampu menembak pesawat musuh dalam jarak jauh di luar jarak pandang mata manusia. Rudal yang dikategorikan sebagai BVR memiliki jarak tembak lebih dari 37 km. Saat ditembakkan dalam jarak jauh, AMRAAM menggunakan sistem kendali 2 tahap. Tahap pertama adalah inertial guidance dan tahap kedua menggunakan active radar homing. Active radar homing yaitu rudal membawa radarnya sendiri untuk menuntun menuju target. Berikut ini adalah sistem kerja dari rudal AMRAAM. Pertama, pesawat tempur mendeteksi sasaran dengan menggunakan radar yang terdapat pada pesawat tempur tersebut. Radar pada pesawat tempur ini memiliki jangkauan cukup jauh. Sebagai contoh, radar AN/APG-68 pada pesawat F-16 terbaru mampu mendeteksi sasaran pada jarak 296 km. Dari deteksi radar tersebut didapatkan data-data pesawat terbang musuh tersebut yang meliputi jarak, arah, dan kecepatan. Berdasarkan data tersebut, sistem komputer pesawat menghitung perkiraan jalur pesawat dan menentukan titik pencegatan di mana rudal yang ditembakkan akan bertemu dengan pesawat tersebut. Sesaat sebelum rudal diluncurkan, data-data ini dikirimkan dari sistem komputer pesawat ke sistem kendali rudal. Bahasa sederhananya, pesawat tempur memberi alamat kepada rudal kemana harus terbang. Saat diluncurkan, AMRAAM melesat karena dorongan roket berbahan bakar padat buatan Hercules Incorporation. Roket ini mampu melesatkan rudal AMRAAM hingga kecepatan Mach 4. Rudal AMRAAM terbang ke titik yang ditentukan menggunakan sistem kendali yang disebut Inertial Guidance System. Inertial Guidance System adalah sistem navigasi untuk mengetahui posisi berdasarkan titik awal, arah, dan kecepatan, tidak tergantung atau berpedoman pada sumber eksternal. Contoh gampangnya seperti ini. Jika diketahui titik awal adalah A, kemudian arahnya lurus ke timur dan kecepatan 100 meter per detik, maka setelah 5 detik berarti posisi rudal adalah 500 meter di sebelah timur titik A. Untuk sistem inertial guidance ini, di dalam rudal terdapat perangkat giroskop dan akselerometer. Giroskop digunakan untuk mengukur perubahan arah rudal karena sifat giroskop adalah rigidity in space, yaitu selalu mempertahankan arah poros putarnya.
Karena posisi giroskop tetap, maka perubahan arah rudal dapat dideteksi. Kemudian, akselerometer digunakan untuk mengukur perubahan kecepatan dari rudal. Karena rudal bisa bergerak dalam 3 aksis atau 3 sumbu, maka juga terdapat 3 aksis akselerometer. Berdasarkan input dari sensor pada giroskop dan akselerometer, sistem komputer pada rudal terus-menerus menghitung posisi rudal dan mengarahkan rudal pada titik yang dituju. Meskipun AMRAAM merupakan rudal tipe Fire and Forget, namun jika memungkinkan, akan lebih efektif jika radar pesawat tempur tetap memantau pesawat musuh yang dituju selama rudal menggunakan kendali inertial guidance. Jika sasaran berbelok arah, maka dapat dilakukan update terhadap jalur terbang rudal. Selain dari pesawat tempur yang meluncurkannya, update ini juga dapat dilakukan oleh pesawat radar seperti AWACS maupun radar di darat melalui sistem komunikasi data link 16. Ketika rudal sudah mendekati sasaran dan sasaran sudah berada pada jangkauan radar yang terdapat pada rudal, maka AMRAAM akan mengaktifkan radar yang berada di ujung rudal. Radar ini mendeteksi posisi tepat pesawat musuh yang menjadi sasaran. Dengan deteksi dari radar, sistem kendali rudal akan mengerahkan rudal menuju pesawat musuh tersebut. Rudal ini juga dilengkapi perangkat deteksi ECM atau Electronic Countermeasure. Jika pesawat musuh melakukan ECM atau jamming dengan memancarkan gelombang elektromagnetik untuk mengacukan deteksi radar, maka rudal AMRAAM akan mematikan radar aktifnya dan menggunakannya sebagai radar pasif. Dengan radar pasif ini, sumber pancaran gelombang elektromagnetik dari pesawat musuh tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengejar target. Sistem kendali rudal akan mengarahkan rudal ke sumber pancaran elektromagnetik tersebut. Jika rudal AMRAAM digunakan dalam jarak dekat, maka dapat langsung menggunakan kendali active radar homing sesaat setelah diluncurkan, tidak perlu menggunakan inertial guidance. Sama seperti Sidewinder, AMRAAM tidak perlu benar-benar menghantam target. Rudal ini dilengkapi target detection device yang mengukur jarak rudal ke target dengan gelombang radar. Rudal akan meledak sedekat mungkin dengan target. AMRAAM menggunakan hulu ledak WDU-33B seberat 23 kg. Hulu ledak ini menggunakan peledak BBX-108. Selain rudal udara ke udara, masih banyak rudal jenis lainnya. Tentunya cara kerjanya juga berbeda. Kapan-kapan kita akan bahas rudal-rudal jenis lainnya. Untuk episode berikutnya, kita akan membahas tentang senjata nuklir. Bagaimana cara kerja senjata nuklir? Dan kira-kira bisakah Indonesia membuat senjata nuklir? Apa saja kesulitan teknis yang dihadapi untuk membuatnya? Akan kita bahas langkah-langkah untuk membuat senjata nuklir. Sampai jumpa.